Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la mulki yawadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Hajah Nuraini selaku Kepala Sekolah SDN 02 Tanahbaya beserta Dewan Guru, staf karyawan, tata usaha yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi atau penyebaran penerapan budaya positif di sekolah. Namun untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, baiknya kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Untuk yang berikutnya mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk sedikit senam mata. Namanya kegiatan sipitkan mata. Matanya itu dikecil-kecilkan. Untuk apa sih? Nanti kita lihat. Judulnya sipitkan mata. Oke, monggo disipitkan matanya. Apa yang terlihat Bapak Ibu? Oh iya, aku Jawa. Itu berarti matanya masih normal. Bagus ya? Bu Ani kelihatan? Oh iya, bagus sekali. Yang kedua, masih disipitkan mata juga. Sipitkan matanya. Apa yang terlihat? Villa. Yang lebih sipit lagi, disipitkan lagi coba. Ya betul. Wajah laki-laki, lebih tepatnya pemain sepak bola Cristiano Ronaldo. Agak jeli ya. Yang terakhir ini ada yang ketiga. Oh iya, kelihatan ya, pinjam dulu 100. Matanya sudah mulai bergerak, itu disipit-sipitkan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya saya punya beberapa pertanyaan pemantik ini. Setuju atau tidak ya? Jawab yang lantang nggak apa-apa, nanti pakai mic juga bisa. Barangkali mau jawab pakai mic. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju atau tidak?
Ada yang tidak, ada yang setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak juga atau setuju? Setuju. Ada yang tidak, ada yang setuju. Oke. Bineka Tunggal Ika, bagus. Kemudian yang ketiga, ini ada yang ketiga ini. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Itu Bu Ani mantap sekali jawabannya. Setuju ya. Nanti terjawab ketika panjenengan nanti melihat tampilan yang ada di depan. Insya Allah nanti dari ketiga pertanyaan ini semuanya insya Allah terjawab. Lah, untuk hari ini kita akan mempelajari ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima ada restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada sedikit permainan atau peragaan ya mungkin ya. Ini namanya cobalah buka. Ini kan berdua jadi enak. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B yang di samping panjenengan, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh dibujuk dengan bujukan, bisa dengan menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bayangkan aja Bapak Ibu, misalnya panjenengan itu B, yang di samping A. Yang A mengepalkan tangan, yang B mencoba biar dibuka. Kira-kira yang paling punya kontrol dapat membuka kepalan itu kira-kira A yang menggenggam atau B yang membujuk atau selagi. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau memegang kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira A atau B? Saya. A ya, yang memegang atau yang mengepal tangan. Betul, karena tangan-tangan dia mau buka terserah dia, mau ditutup terserah dia. Ya, ada bujukan, rayuan maut apapun, ketika dia tidak mau dibuka, dia nggak mau buka, karena dia yang punya kontrol. Yang saya sampaikan tadi ini nanti berkaitan dengan apa yang selanjutnya saya sampaikan. Yang pertama membahas tentang teori kontrol. Di sini Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid, sepertinya seperti itu, tapi itu hanya sebuah ilusi. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru yang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi
karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Berarti tidak sepenuhnya guru yang mengontrol, tapi murid itulah yang nggak apa-apa saya dikontrol Pak Guru, malah muridnya yang memberikan kontrol tersebut. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Itu yang pertama. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu juga ilusi. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi yang ketiga. Ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kritik ya, ini kritik sama buat orang bersalah dapat menguat, itu juga ilusi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Identitas gagal itu berarti identitas yang salah, tidak sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka secara tidak langsung. Ketika panjenengan mengkritik murid itu menganggap, oh saya ternyata nggak bagus, nggak baik. Niat kita sebenarnya ingin mengontrol murid dengan ilusi, tapi ternyata murid malah menjadi merasa tidak baik begitu. Kemudian mereka akan mengembangkan dialog sendiri yang negatif seperti tadi yang saya bayangkan atau sampaikan tadi. Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi ya. Kira-kira orang dewasa biasanya maksa ke anak gak? Seperti itu. Bapak Ibu sebagai guru sering maksa nggak dengan anaknya? Iya. Kira-kira itu dapat mengontrol anak? Tidak juga. Makanya ketika orang itu memaksa, orang dewasa memaksa anak, itu ilusi bahwa ilusi itu bisa mengontrol anak. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Itu empat. Itu ilusi-ilusi tadi dari kontrol ya, teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Stephen R. Choi dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991, ini orangnya Bapak Ibu gundul. Beliau menyampaikan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita tidak perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu yang disampaikan oleh Stephen R. Choi. Kira-kira apakah makna disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Kira-kira apa? Terus menerus. Terlintas dalam pikiran saya, disiplin itu kegiatannya terus menerus pada waktu yang sama. Kegiatan terus menerus dalam waktu yang sama. Ada lagi Bapak Ibu, disiplin itu apa? Disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan
patuh, Iya. tunduk kayak gitu. Oke. Terima kasih atas partisipasinya, atas jawabannya. Selanjutnya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan. Betul yang disampaikan oleh Bu Susi tadi pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Hindari hukuman Bapak Ibu, karena hukuman pun tidak nanti akhirnya belum tentu disiplin juga. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Lantas apa itu merdeka, Bapak Ibu? Ada yang tahu apa itu merdeka? Apa? Merdeka itu apa kira-kira? Bebas dari tekanan. Bebas dari tekanan. Ada lagi? Pak Guru, ada merdeka apa kira-kira Pak? Merdeka itu terlepas dari pengaruh seseorang ataupun lembaga, itu merdeka. Nah, tidak terikat ya berarti, tidak terpengaruh, itu merdeka. Oke, terima kasih atas beberapa jawabannya, luar biasa Bapak Ibu kita. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya nora mung lepasing pangreh ing uga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita bebas, itu merdeka. Gak hanya terbebas dari perintah, tapi kita sanggup perintah diri kita sendiri mau kemana sih jalannya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen. Ini orangnya ini tertawa kepada kita. Dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Agak jauh ya dari tadi yang kita sampaikan tadi, patuh, taat, berulang-ulang. Tapi ya itu memang arti dari disiplin. Namun menurut Diane Gosen ini artinya disiplin adalah belajar. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, global, luas, dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Gak terpengaruh antar hanya satu suku, tapi bisa untuk semuanya. Berlaku untuk semua bahasa, berlaku untuk suku, bangsa, dan seterusnya. Ini ada Dr. William Glasgow pada teori kontrol, ini tahun 1984. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan.
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini nilai-nilai kebajikan tadi. Nih, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, setiap murid-murid kita. Ada berapa itu dimensi profil pelajar Pancasila? 6 ya. Mau nyanyi lagi? Nyanyi? Nyanyi senang. Belum tak siapkan. Sudah hafal? Sudah. Kalau sudah hafal berdiri aja, nggak usah pakai musik. Ayo, silakan berdiri. Berdiri ya berdiri. Sudah hafal, ini ada tulisannya kok. Tinggal dinyanyikan sambil tepuk-tepuk aja ya. Tepuk-tepuk aja. Oke, 1, 2, 3. Luar biasa. Agak lupa-lupa sedikit ya. Nggak apa-apa. Ini belajar bareng-bareng nih Bapak Ibu ya. Kebetulan saya memang dapat ilmunya lebih dulu, jadi saya bisa menyampaikan ke Bapak Ibu. Tapi kita belajar bersama. Kalau misal ada yang kurang nggak pas, boleh disampaikan. Kira-kira itu yang pertama tentang budaya positif. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu atau saya lanjut? Lanjut aja, oke. Sementara ditahan dulu pertanyaannya, dibuat yang paling menarik, berbobot. Untuk yang kedua, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Dia Kosen itu masih tersenyum kepada kita itu orangnya. Dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, ada 3 perilaku manusia. Nanti 2 diantaranya eksternal dari luar, dari lain, satunya dari diri kita sendiri, internal. Yang pertama, ini nanti ada kasus. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini biasanya murid kita seperti itu. Pak Guru, kalau misalnya saya nggak bisa mengerjakan, itu gimana? Itu motivasinya itu menghindari hukuman mereka. Ini motivasi terendah, motivasi yang terendah. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maaf, ketutup. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini pamrih. Ini motivasi yang kedua. Ya, kalau yang pertama takut kepada hukuman, yang kedua motivasinya itu agar mendapatkan penghargaan. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Itu di kelas panjenengan itu ada nggak ya seperti itu muridnya? Motivasi belajarnya semangat agar dapat imbalan. Ada, biar dapat permen. Atau yang kelas 1 biasanya biar dapat stiker bintang atau stiker bulan atau sebagainya. Ini motivasi kedua. Motivasi yang terakhir, motivasi yang tertinggi ini. Kalau tadi yang terendah hukuman, sedangnya di tengah-tengahnya karena imbalan, ini yang paling bagus. Motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan,
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Mereka nggak terpengaruh dengan dunia lain, dengan dunia luar. Dia hanya percaya dengan diri sendiri. Ini yang baik buat saya. Nggak terpengaruh dengan hukuman, nggak terpengaruh dengan hadiah. Ini yang terbaik buat saya, akan saya lakukan. Ini motivasi terbaik. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Merenung Bapak Ibu. Saya minta salah satu dari panjenengan membacakan. Baca. Tuh, kelihatan? Enggak. Kalau enggak jangan dipaksa. Apa yang Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Sambil merenung deh. Tadi dibacakan ada apa sih motivasi kita saat hadir mengajar di kelas tepat waktu. Yang pertama karena menghindari hukuman, mendapat surat peringatan, ataukah biar mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, atau yang terakhir teladan bagi murid-murid Anda. Oh Pak Guru memang kasih cepat, ya berarti saya harus cepat dong. Kira-kira mana motivasi yang dipanjenengan miliki hari ini? Ya, 1, 2, 3 atau ketiga-tiganya? Yang ke 1 berarti hanya takut sama hukuman. 1 dan 3. Dari takut sama hukuman, realita kita berarti ada di absensi ya biasanya. Kemudian kalau ini jelas, kalau ada 1, 2, yang penting 3 jangan terlupa. Kita adalah contoh terbaik untuk murid kita. Kalau kita tidak disiplin, apabila nanti muridnya nggak mengikuti atau nggak disiplin, ya kita jangan marah. Itu ya. Ini ada kasus. Ini pertanyaannya nanti apa ya? Nanti tanya. Oh ini ada. Ada yang bersedia membaca? Kelihatan nggak? Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih. Enak sekali ya suara. Luar biasa. Ini guru vokal bagus ini. Ini yang kalau misal ngajar anak masih suka. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan itu. Apakah Anda setuju? Tadi gambaran singkatnya gimana? Berarti IFA tidak bisa matematika. Dia sering diam ketika pelajaran itu, malah menggambar. Pak Seno menanyakan kepada IFA jadi buku, tidak
dengan sengaja menjatuhkan tas dan kursinya. Tiba-tiba si Iva gagap, seluruh kelas tertawa, kaget. Iva gagap, ngomongnya nggak lancar, seluruh kelas tertawa. Pak Seno sebagai guru itu membiarkan aja. Nah itu secara gambaran singkatnya seperti itu. Ini pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa? Mengapa tidak setuju? Ada yang pengen mengutarakan? Karena apa? Orang apa? Gak apa-apa. Gak setuju. Kenapa? Tidak setuju karena itu mempermalukan Iva dan membuat kenangan buruk Iva. Mantap, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu kelas yang meriah buat Bu Iva. Bagus ya. Ini mungkin calon guru prestasi. Oh Siva, Iva. Oke. Pertanyaan kedua, ini menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, setuju hukuman ya? Oke, nanti kita bahas tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini perbedaannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman marah, rasa bersalah, diperlakukan, memalukan, merasa tak dihargai. Ini dipermalukan kayak tadi. Ini hukuman berarti betul. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati bersama antara murid dan guru. Nah, ini ada tindakan-tindakan guru, jawab bersama-sama ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Sebelum ke situ Bapak Ibu pernah nggak melakukan seperti ini? Pernah, dulu tahu ya, dulu ya. Oh pas dulu malah ketika murid. Oh iya, oke. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Hukuman tepat sekali yang disampaikan panjenengan. Tepuk tangan buat kita semua, luar biasa, mantap. Jos. Hukuman sudah, konsekuensi sudah kita bahas. Yang berikutnya adalah restitusi. Ini lebih baik dari hukuman dan konsekuensi. Ini yang paling baik ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Intinya di sini. Maaf. Intinya adalah ini, murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Itu restitusi ya. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Intinya nggak menyalahkan murid, tapi menawarkan kepada mereka kira-kira untuk memperbaikinya bagaimana. Nih, tadi pertanyaan romantik, hukuman dihukum oleh penghargaan. Nah, kata-katanya bagus ya, dihukum oleh penghargaan. Ini saya ada kasus tolong dibaca. Ibu Anas adalah guru kelas 2 SD. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi, antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Terima kasih Pak Edi. Kasusnya adalah ini di kelas 2. Bu Anas sebagai guru itu mengkondisikan muridnya itu dengan stiker bintang. Dia sakit, gak berangkat. Penggantinya Pak Heru, dia gak tahu ada itu. Akhirnya kembali ke semula. Murid rame, gak karuan untuk masuk kelas di jam istirahat. Kasusnya seperti itu. Pertanyaannya, berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari, ada berapa tadi? 3 ya? Untuk hukuman, penghargaan yang dalam diri. Motivasi kita yang terakhir adalah dari diri sendiri yang internal. Berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran, kira-kira motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas itu apa? Mendapatkan stiker, berarti yang kedua ya, penghargaan atau imbalannya. Apakah pemberian stiker bintang tersebut adalah satu-satunya yang dapat membuat anak antri dengan tenang? Kira-kira apa kalau misalnya adalah yang lainnya? Menggunakan apa? Ada enggak? Betul, memang menggunakan stiker ini kadang malah membuat kayak seperti hukuman. Gara-gara stiker ini anak yang nggak dapat stiker ya akhirnya kembali ke semula. Jadi nggak melulu pemberian penghargaan itu bagus, ya. Yang bagus itu ya hanya ucapan aja, oh, kamu bagus nak dan sebagainya. Tapi kalau misalnya penghargaan seperti itu malah kadang menghukum kita. Boleh nggak kalau pertanyaan kedua ini saya tambahin misalnya tidak menggunakan pemberian stiker tapi menggunakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kira-kira kalau disepakati oleh siswa, anak bisa antri enggak? Tanpa stiker bintang kira-kira anak enggak menurut itu? Begitu ya Bapak Ibu, selain stiker itu ternyata bisa kita menggunakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Al-Fiqhon mengembangkan baik
penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Jadi yang awal kita berpikiran, oh pemberian penghargaan dapat memberikan motivasi, belum tentu. Kadang malah potensinya anak malah menjadi terganggu karena itu. Ini apa yang disampaikan Alfimon? Saya lanjutkan. Nih, yang pertama ini penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung. Dia akan bergantung. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Tindakan baik kita ternyata yang di belakangnya ada iming-iming dapat penghargaan. Ini penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan perkataan. Hanya jika Anda melakukan hal itu, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, betul nggak? Betul ya. Ini kalau di kelas seperti itu. Kira-kira kalau misal iri, tukaran enggak dengan satu dengan yang lainnya? Biasanya agak berjauh. Seperti itu. Ini penghargaan efeknya ke situ. Penghargaannya mengurangi ketepatan. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Ini hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kalau nggak percaya dicoba aja. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul karena sudah cepat ya yang mereka hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Ini riset Bapak Ibu. Jadi ketika memberi hadiah imbalan itu malah kreativitas anak menjadi hilang atau berkurang. Makanya ini penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Biasanya yang ranking kedua itu kayak gini, aduh saya kalah dengan si dia, saya habis gak bisa jadi ranking 1. Dia merasa dihukum, dia kalah gara-gara ranking. Makanya dimulai dari kapan kita tidak menerapkan sistem ranking, tidak ada perankingan tersebut. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang terakhir, motivasi dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Terbayang anak belajar pertama menulis, menggabungkan huruf-huruf. Ketika anak itu bisa menguasai, dia pasti senang sekali. Tapi ketika dia diberi hadiah, kesenangan dia hilang karena kesenangan itu teralihkan oleh hadiah. Seperti itu. Ini menurut Alfihon. Sampai sini ada pertanyaan dulu sampai sebelum melanjutkan ke yang ketiga. Gak ada, kalau nggak ada kita lanjut dulu keyakinan kelas. Cepat Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja?
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker setiap saat? Ini karena apa? Apa? Tujuannya apa? Keamanan, kesehatan mungkin ya, kesehatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang berhenti di traffic light ketika lampu menyala merah? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan, sama ya tadi ya. Kemungkinan jawaban untuk keselamatan, betul sekali. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yakin bahwa kalau saya berhenti di lampu merah selamat ketika lampu menyala merah. Itu yakin seperti itu, itulah yang disebut dengan keyakinan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Biasanya di kelas kita masih menggunakan peraturan gitu Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya kalau misal diganti keyakinan, anak nanti lebih nyaman. Nih, ada beberapa kata-kata peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Rapian. Dilarang mengganggu orang lain. Kasih sayang. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Tertib, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lihat jawaban panjenengan. Betul ya, mungkin ya betul sekali, luar biasa. Ini contoh dari keyakinan kelas. Yang keempat, sampai sini ada pertanyaan dulu, terus saya lanjutkan sampai selesai dulu. Ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada 5 kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup, ada kasih sayang sama dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Ini kaitannya dengan fisik kita. Nanti yang keempat berikutnya adalah psikis kita, psikologi kita. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kebebasan. Ini kebutuhan untuk bebas. Dalam kebutuhan akan kemandirian, otonomi kita ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, yaitu bermain dan tertawa. Kasus dibacakan lagi ya, biar saya nggak capek baca. Nanti sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Doni beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Hal itu dia lakukan karena iseng. Terima kasih. Sama-sama. Bagus ya. Jadi ada guru bernama Ibu Ambar, itu punya anak namanya Doni, siswa namanya Doni. Dia sering merebut makanan bekal siangnya temannya dengan paksa. Malah dia lakukan hanya sekedar iseng, hanya iseng doang, bukan yang lainnya, hanya iseng. Kira-kira bentar, saya kembalikan. Nah,
Ibu. Dari kelima kebutuhan dasar ini dengan kasus tadi Doni, karena iseng tadi, kira-kira masuknya yang mana? Mana? Ini? Bukan karena bertahan hidup ya. Kalau tadi alasan Doni karena dia gak dapat makan atau lapar, berarti bertahan hidup. Kalau dia menginginkan perhatian dari teman-temannya dengan dia usil dan sebagainya, berarti kasih sayang. Jadi masing-masing kasus itu ternyata kebutuhannya beda-beda. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu tentang 5 kebutuhan atau yang terakhir, masih yang kelima, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ada 5. Kita sebagai guru atau atasan atau sebagainya. Kelimanya adalah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Menghukum, dia pasti akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu namanya guru penghukum, lagi menghukum itu. Kamu sudah salah, itu berarti menghukum anak, membuat anak itu seperti tertekan. Sedangkan kalau misal membuat merasa bersalah, guru itu akan berkata seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira anaknya merasa bersalah nggak dengan kata-kata itu? Betul ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Anak juga pasti berpikir, ya Allah, kok saya kayak gini ya? Dibilangin sama bu guru, pak guru. Yang ketiga sebagai teman, ini bagus sama ibu. Guru yang sebagai teman itu seperti ini biasanya berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Artinya kan saling kolaborasi dengan murid itu sendiri. Itu teman, pemantau. Biasanya berkata seperti ini, malah menanyakan tentang pengetahuan si anak atau perilaku si anak. Peraturannya apa, keyakinannya apa yang telah kamu lakukan. Ini bertanya menggali. Sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu melakukan itu memantau. Yang terakhir adalah manajer. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Dia bertanya kepada dia dengan cara dia mengingat apa yang sebenarnya harus yang paling baik. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dia bertanya seolah-olah membuat anak itu sadar sendiri. Dia bukan dia tidak menghukum, dia juga tidak membuat dia bersalah, tapi dia tahu posisinya, oh saya salah, tapi saya harus memperbaiki. Itu sebagai manajer. Posisi inilah yang ideal bagi kita. Jadi guru sebaiknya sebagai manajer. Baiknya seperti itu, selalu memberikan kenyamanan kepada si siswa. Ini pertanyaan. Tadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kata-katanya siapa ya? Membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Bagi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa itu? Hukum. Kita lihat. Mungkin tadi yang enggak kurang tepat adalah salah satu dapat 90 berarti ya. Oke, masih mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus sekali, luar biasa. Yang terakhir, ini ada segitiga restitusi. Bentuknya pasti segitiga dong. Namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan.
Ya, menstabilkan identitas. Kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini anak nanti identitasnya stabil, nggak naik turun. Tidak ada manusia yang sempurna. Dia menyamakan dengan kita. Atau Pak Guru nih bergaya lain, berarti saya bisa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Itu bukan menghukum, tapi itu adalah dari segitiga restitusi tadi. Guru masih sebagai manajer, dia memfasilitasi muridnya agar bisa memperbaiki kesalahannya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa keyakinan kita? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati dan seterusnya? Itulah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah setiap kasus yang ada di murid. Tidak dengan cara menghukum, tidak cara memberikan penghargaan apapun. Yang ideal adalah kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya punya contoh Bapak Ibu penanganan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ada 3 langkahnya dan itu harus urut. Yang pertama menstabilkan identitas, distabilkan dulu anaknya yang lagi bermarah atau lagi sedih atau apapun. Kemudian yang kedua, divalidasi tindakan dia itu nggak tepat. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan untuk memperbaiki dirinya sendiri.
Begitu nggih Bapak Ibu, inilah tadi video singkat dari penerapan segitiga restitusi. Sampai sini dari 6 materi yang telah saya sampaikan, adakah yang ingin ditanyakan atau sekedar menanggapi dari apa yang saya sampaikan? Monggo Bapak Ibu. Ya, Bu Siva mau tanya? Ada beberapa efek negatif dari penghargaan. Apakah penghargaan itu sama sekali tidak boleh dilakukan, atau ada waktunya di saat-saat tertentu kita bisa memberikan penghargaan untuk anak? Terima kasih untuk Bu Siva atas pertanyaannya. Tadi memang ada yang saya sampaikan dihukum oleh penghargaan. Namun penghargaan itu sebenarnya menghukum Bapak Ibu. Yang kita adalah mengontrol, tapi sebetulnya penghargaan itu malah membuat anak akan menjadi iri dan sebagainya, terus hubungan kreativitas menjadi gabung. Nah, tadi pertanyaannya kalau misalnya penghargaan itu sebetulnya apa boleh atau sedikit saja atau bagaimana dan kapan waktunya? Kalau pemberian penghargaan berupa barang mungkin sebaiknya jangan Bapak Ibu. Mending yang paling baik boleh, tapi dengan hanya ucapan usaha kamu sudah bagus kan, itu kan bentuk penghargaan juga buat usaha mereka. Dan kira-kira dengan ucapan seperti itu anak yang lain jadi iri enggak? Enggak, dia malah termotivasi. Beda ketika kita memberikan, oh kamu dapat nilai 1 saya kasih pensil misalnya, apa yang terjadi dengan anak yang lainnya? Dia iri. Nah, dia hanya terpacu, saya pengen hanya dapat bagaimana dapat pensil itu atau poin itu dengan cara belajar dengan dia. Tapi kalau misalnya dengan usaha kamu sudah bagus, nilainya sudah sempurna, yang lainnya pasti ingin menuju kesempurnaan tersebut. Begitu Bu Siva? Berarti lebih baik dengan kata-kata Monggo, itu yang saya kemarin apa? Monggo Bu Nurleni soalnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya dengan apa yang berarti perlakuan guru terhadap siswa. Saya itu karena mungkin saya ngajarnya kelas kecil ya Pak. Ya sekarang maksudnya sering ada anak yang menulis tapi tidak mau menulis. Terus nggak mau nulis, saya bilangnya kalau kamu nggak nulis nanti kalau istirahat nggak boleh istirahat. Itu benar apa tidak? Tapi nyatanya dia terus mau nulis. Nah, terus ada lagi, kok ada anak yang dia nggak nulis tapi dituliskan teman. Terus sikap saya kalau nggak menulis sendiri saya tidak mau menilai, itu saya benar apa tidak. Terus bagaimana ya sikap saya mengatasi murid-muridnya seperti itu, menurut itu saja. Terus anak itu ya yang suka, anak paling nakal sendiri, nakal pokoknya sudah ya saya udah selama ini pula, tapi baru kali ini saya menemukan anak yang seperti itu. Memang dia sangat unik sekali, dia nakal tapi sering nangis, dipandang dengan anak perempuan saja dia sudah nangis. Kalau udah nangis terus gini, udah diam nanti tak kasih uang, diam dong. Langsung udah dia bilang nanti tak kasih uang, tapi oleh anak bukan oleh saya, oleh anak sendiri. Terus saya harus seperti apa atau bagaimana menghadapi anak yang seperti itu, karena memang saya juga baru loh, maksudnya baru menemukan anaknya seperti itu. Ya itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa ya. Ada 3 kasus tadi yang disampaikan Bu Nurleni. Kasus yang pertama kedua itu diberikan dengan hukuman. Nanti kalau nggak salah seperti itu, berarti anak itu dia mau menulis ketika dia dikasih ancaman atau apa, seperti itu ya. Yang terakhir yang ketiga dikasih uang 1 bulan. Itu baik penghargaan maupun hukuman sifatnya sementara Ibu. Caranya pendek. Jadi ketika Ibu
nggak kasih uang yang kasihnya Etika tadi, dia akan kembali lagi seperti itu. Jika yang kasus satu yang kedua, jika ibu tidak ada, dia kembali lagi ke seperti yang tidak nulis tadi, karena nggak ada bulan berarti nggak ada hukuman dong. Terus apa solusinya? Dari ketiga itu kasus tersebut, yang paling tepat adalah melakukan sertifikat restitusi. Gali tentang anak, bicara dengan hati ke hati dengan anak. Kalau boleh tadi, karena satu ya, satu damai dengan orang tuanya boleh. Ditanyakan hati ke hati, distabilkan anaknya biar tahu posisinya bagaimana memperbaiki anak. Kemudian dia akan tahu bahwa tindakan yang dia lakukan itu belum tepat loh. Ini validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, mungkin menunjukkan keyakinannya. Ini yang baik seperti ini dan sebagainya. Insya Allah itu nanti lebih baik ketimbang memberi hukuman maupun penghargaan. Walaupun tadi penghargaan maupun hukuman berjalan ya Bu, berjalan dengan lancar. Tapi itu sifatnya sementara Ibu. Kayak tadi kasus kelas 2 IFA apa ya tadi ya. Nah lupa. Yang antri pakai bintang ketika gurunya nggak berangkat, dia namanya lagi. Sifatnya ketika ada guru itu, ketika nggak ada ya kembali semula. Seperti itu ya Bu. Tapi beda ketika restitusi diterapkan. Nantinya hati anak itu pastinya walaupun masih kecil ya, nanti mungkin bimbingan orang tua juga bisa hatinya pasti lebih kena. Jadi dia ingin memperbaiki masalahnya. Oke, ada lagi mungkin Kaidi barangkali mau menyampaikan sesuatu. Cukup buat teman-teman lagi. Terima kasih. Kalau nggak ada, terima kasih dari saya dari awal sampai akhir. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tutur kata kami maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk menutup kegiatan atau diseminasi pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita seperti kesepakatan yang kemarin, kita akan membuat kesepakatan kelas 6. Nanti dari kalian nanti akan membuat tindakan-tindakan yang ingin kamu sepakati bersama agar tidak terjadi keramaian. Apapun tindakannya yang ingin kamu sebutkan, tulis di nanti di itu apa namanya kertas keynote. Nanti bentuknya adalah kesepakatan kelas kita, bentuknya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa nggak peraturan? Nggak peraturan aja. Pakainya adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena nantinya kamu harus meyakini nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Kamu harus bertanggung jawab atas nilai-nilai tersebut. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada silakan kamu tulis kesepakatan kelas yang ingin kita sepakati bersama-sama. Ditulis di kertas sticky note yang sudah disediakan. Sudah semua? Sudah. Baik, terima kasih. Keyakinan kelas itu nanti yang sudah atau kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk nanti adalah sesuatu yang harus kita sepakati bersama antara kamu dan saya. Nanti harus kita saling-saling bertanggung jawab. Oke ya? Keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Harus menggunakan kata-kata yang positif. Jadi nggak boleh ada kata-kata
tidak boleh ada kata-kata jangan, tidak boleh ada kata-kata dilarang ataupun kata-kata yang lainnya yang berbau atau yang unsurnya negatif. Tindakan yang nantinya akan kita sepakati, tapi kita seleksi dulu. Kata-katanya dalam kesepakatan atau keyakinan kelas kita itu nggak boleh negatif, harus positif. Tidak boleh ada kata-kata tidak boleh ada kata-kata jangan, tidak boleh juga ada kata-kata dilarang. Jadi yang nantinya dilarang kita ubah kalimatnya biar jadi positif. Yang pertama, nomor 1, memakai pakaian dengan rapih dan teratur. Ini mungkin bisa saya rubah menjadi disiplin berpakaian. Boleh nggak seperti ini? Disiplin itu artinya sesuai dengan ketentuan. Nah, ya, harus rapi, harus teratur. Kemudian yang kedua, saling menyayangi. Masuk ya, saling menyayangi. Saling menyayangi. Kemudian yang ketiga, apa ini? Menjalankan piket. Kira-kira apa itu maksudnya? Tertib ya, menjaga ketertiban. Yang namanya ketertiban itu berarti sesuai tugasnya masing-masing. Boleh lanjut pencak. Terus saling menghargai, boleh ya, saling menghargai. Apa lagi ya? Saling bertanggung jawab. Mungkin nggak ada kata-kata saling. Bertanggung jawab. Ini bertanggung jawab itu dalam hal apapun yang kamu lakukan, kamu harus bersedia tanggung jawab. Jika kamu melakukan kesalahan, ya kamu tanggung jawab. Jika kamu melakukan kebaikan, juga harus tanggung jawab. Yang keenam, apa? Tidak berkelahi. Ini ada kata-kata tidaknya itu, berarti nggak boleh ya. Kita ganti jadi kalimat yang positif. Apa kira-kira? Masuknya itu ke sini. Benar nggak? Benar. Kalau misalnya saling menyayangi, pasti ada perkelahian nggak? Kalau misalnya kita sebuah, nanti itu masuknya ke situ ya. Nomor 2, jadi nggak usah masuk. Kemudian saling menghargai. Saling menghargai. Apa tadi ya? Oh sudah ada. Ini nggak usah ditulis. 7, 8, apa ini? Dilarang merusak benda. Apa kira-kira? Masuk ke situ nggak ada nggak sih kira-kira? Nggak ada. Berarti apa kira-kira? Dilarang nggak boleh ya, kata-kata nggak boleh. Dilarang merusak benda. Masuknya mungkin ke sini, menjaga ketertiban. Nggak boleh ke rusak, itu masuk itu, termasuk di dalamnya. Kemudian ada membawa peralatan sekolah dengan lengkap. Ini masuknya disiplin. Disiplin berpakaian dan disiplin berpakaian, berperilaku dan disiplin belajar. Disiplin belajar berarti diantaranya
Tadi membawa peralatan sekolah dengan lengkap ya. Kemudian ada menjaga lingkungan, mungkin menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan. Yang berikutnya lagi ada sama menjaga kebersihan. Jadi ada 6 kesepakatan kelas 6. Dibacakan tolong salah satu. Ya, silakan Mas Danu. Judulnya dibaca ini ya. Kesepakatan kelas 6. 1. Disiplin berpakaian, belajar. 2. Saling menyayangi. 3. Menjaga ketertiban. 4. Saling menghargai. 5. Bertanggung jawab. 6. Menjaga kesabaran. Kebersihan. Saya salah. Itu ya, terima kasih buat kalian. Satu tepuk apresiasi karena kalian aktif dalam ujian hari. Tepuk apresiasi. Terima kasih. Jadi ini kesepakatan kelas kita ada 6. Berikutnya nanti kita cetak bersama. Nanti kita tempelkan di pojok-pojok dinding, di luar juga bisa. Begitu ya? Ya.